siapa namanya? Saya tulis di situ. Sesudah Ravi Shankar, Subramani Ivan. Nah, sekitar akhir tahun 60-an kemudian Beatles juga pergi ke India. John Lennon pergi ke India mempelajari musik India. Bukan hanya musiknya tetapi juga falsafahnya dan sebagainya semuanya. Kemudian dia kawin dengan Yoko Ono, orang Jepang. Itu sangat mempengaruhi pandangannya tentang Timur. Wah, itu lalu kemudian menjadi tren. Tren yang berujung pada world music. Yang saya terjemahkan sebagai musik bangsa-bangsa. Tapi sebetulnya istilahnya itu kalau sudah diterjemahkan, semua orang sudah tahu kalau kita menyebut world music itu. Nah, itu berkembang bukan hanya pada musik seni, tapi juga musik pop, musik jazz dan sebagainya. Itu berkembang di mana-mana. Lalu ada sebutan jazz etnik. Gitu. Jazz etnik itu kalau kita main jazz ala Madura misalnya, ala gamelan dan sebagainya. Tahun 50, 60 sekian itu pernah siapa namanya? Kalau nggak salah Walter Scott datang ke Indonesia berkolaborasi dengan gamelan Jawa dan gamelan Bali. Tapi kita masih bingung ini ada apa ya, karena kita melayani saja, tapi sebetulnya kita nggak tahu. Baru kemudian di tahun-tahun ini sudah pekan komponis itu, kita bisa melanjutkan pikiran-pikiran itu, world music itu. Saya kira gitu Mas Kasif ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Kenapa? Oh iya, kalau Anda mendengarkan apa itu? Mendengarkan istrinya Mas Nirwan Diwanto, Ubit. Itu salah satunya. Iya, itu sudah ada ya. Iya, banyak sekali. Sebetulnya kalau Anda mendengarkan pop tahun 70-an, Anda mendengarkan John Bass yang terkenal itu, yang main dengan gitar, itu sudah mulai masuk di situ itu. Bermusik itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan dengan topik saya yang kedua hari ini, yaitu Tony, Prabowo, dan Adrianus Prabowo. Kedua orang itu sebetulnya tidak saling, nggak ada hubungannya ya. Tony Prabowo, Adrian Prabowo, Prabowo Subianto, itu nggak ada hubungannya itu. Ya, mereka nggak saling kenal itu. Yang terakhir ya, itu yang terakhir komponis kontemporer itu. Asli itu. Jadi Tony semalam baru cerita, itu yang mana Pak Suko, yang mana anaknya itu? Oh, saya tahu, yang diajak Pak Suko nonton itu, dongeng sebelum tidur di tim tahun 90-an gitu. Iya, itu yang saya ajak itu. Ya betul, jadi ingat. Tapi belum pernah ketemu, belum pernah ngomong. Tadi saya berikan contoh ini, oh sudah besar ya dia ya, Tony katanya. Dulu saya lihat masih kecil, ya, sekarang sudah besar, barangkali lebih besar dari kamu. Kenapa? Iya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak pernah saling bertemu dan tidak saling berhubungan. Tapi saya mengagumi dua anak muda ini. Sangat kagum, betul. Kenapa? Oh, orang dua ya. Iya. Karena saya seniornya, saya merasa mereka muda terus gitu. Sebetulnya ya sudah lebih 30 ya. Orang lah. Saya mengagumi dua orang ini ya. Saya tidak dari prestasinya apakah itu bagus atau tidak. Tetapi
Saya tulis di situ, kalau orang mau berhasil masuk di dalam profesinya, orang itu harus habis-habisan. Harus habis-habisan. Harus mengambil risiko. Hidup mati itu di situ itu. Di samping itu ada kesetiaan pada apa yang dia ambil. Jangan banyak sekarang itu orang mengambil satu profesi mau tadinya bersemangat, tapi sesudah dikasih jabatan di DPR gitu terus sudah lupa itu. Bukan hanya lupa pada profesinya, tapi lupa pada rakyatnya juga gitu. Gampang lupa gitu. Jadi sebuah pertaruhan, sebuah kesetiaan, dan kemudian sebuah kerja keras. Saya di situ saya uraikan, saya mengambil dari anunya Stravinsky, walaupun saya tidak percaya betul, tapi saya kira itu ada mempernya, ada miripnya itu. Dia mengatakan bakat itu dalam musik cuma 5% dia dipakai, tapi harus, kalau nggak ada bakat ya susah. 5% saja. Yang 95% kerja keras. Saya mengikuti perkembangan Tony dan Adrianus itu seperti itu. Kemudian bakatnya nampak besar sekali. Karena kerja kerasnya, karena kesetiaannya, karena pertaruhannya. Ini betul-betul kerja keras. Kadang-kadang baik Tony ataupun Adrianus, saya panggil jam 2 malam. Karena besok mau konser, saya panggil jam 2 malam. Kamu harus datang sekarang, itu harus diubah, bagian itu harus diubah. Kamu harus segera datang. Iya mas, baik. Jam 2 malam, datang ke rumah naik taksi. Saya tunjukkan di mana yang harus dilatih dan mana yang bagaimana cara mainkannya. Saya coba 1-2 kali pakai surat. Tapi kamu tahu apa yang saya maksud? Tahu mas, katanya gitu. Ya oke, kamu main. Saya tidur. Paginya saya bangun, dia main sudah bisa gitu. Itu luar biasa. Luar biasa. Begitu juga Tony itu habis-habisan. Saya sangat menghargai elan vital kerja yang seperti itu, kesetiaan yang seperti itu. Keduanya itu jatuh bangun itu. Bertahun-tahun nih Tony itu, ini soal pribadi sebetulnya, tapi nggak apa-apa lah untuk mendramatisir riwayat hidup orang. Bertahun-tahun dia hidup tidak di rumah, tapi di kamar, di kelas, ya, tidak punya uang, makan di warung sambil ngebon. Si Adrianus juga begitu. Dia cerita saya, mas, setahun saya hanya makan ikan herring sama roti putih. Karena tidak ada lain yang bisa saya beli. Gitu. Padahal itu di Eropa, bayangkan itu. Jadi dia tidak punya beasiswa. Orang tuanya tidak kaya, tidak mau bisa membiayai. Jadi dia di sana di Jerman, dia belajar sambil mencari uangnya dengan mengajak teman-temannya untuk main di restoran, di kafe. Itu lalu menjadi hikmah, menjadi blessing in disguise gitu kata-katanya. Orkesnya itu yang tadinya ensemble menjadi besar. Akhirnya jadi 80 orang. Pada orkes, dan dia belajar sendiri conducting. Mungkin dulu ya melihat gurunya bagaimana memimpin, karena saya angkat jadi konsermaster di orkes saya. Kemudian belajar sendiri conducting dari pengalaman dari lapangan, mengambil citat dari suatu omongan seorang profesor yang mengatakan conducting itu tidak usah dipelajari. Conducting tidak usah sekolah untuk conducting. Kalau kamu mau conducting ya sudah di lapangan langsung. Itu ada benernya. Saya juga conducting tidak belajar dulunya. Jadi langsung di lapangan. Nah, itu yang dilakukan oleh Adrianus. Orkesnya makin lama makin menjadi besar. Lalu ada cerita begini yang sangat fantastis. Ada seorang mahasiswi Jepang yang ikut